Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, jadi alhamdulillah ya, sampai saat ini kita masih bisa bernafas, kita masih bisa makan dan minum dengan nikmat. Terkadang kita itu untuk mensyukuri suatu nikmat Allah uji dulu dengan sakit. Misalnya mulut kita, ketika Allah beri kita sariawan satu saja, sariawan satu yang cukup besar, maka kita akan tersiksa dalam makan ataupun minum, atau sikat gigi kita akan merasa tersiksa. Tapi ketika kita tidak punya sariawan, maka seolah-olah nikmat itu suatu hal yang biasa, padahal itu adalah nikmat yang luar biasa. Pun ketika kita melihat orang terbaring di rumah sakit, seolah-olah kita merasa bahwasanya kita ini adalah orang yang paling beruntung, karena luar biasa mereka diuji dengan Allah yang sangat ujian luar biasa. Ada yang mungkin, maafnya ngomong, beraknya darah, yang ambeien, mungkin ada juga yang sinar, kemoterapi, ada juga yang patah tulang, ataupun saat ini juga masih banyak yang terkena pandemi. Kita doakan semoga mereka semua diberikan kesembuhan oleh Allah SWT dan sakitnya itu menjadi penggugur dosa. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, jadi ada 3 tips bagaimana caranya kita bisa mengenal sahabat kita dengan baik. Ini adalah tips dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi teman-teman, terkadang kita berteman dengan seseorang, terutama orang yang baru kenal, maka pasti kita akan melihat orang itu kelihatannya baik, walaupun kita hanya melihatnya sekilas ya. Tetapi Umar bin Khattab memberikan kita 3 tips bagaimana caranya kita bisa mengenal teman-teman kita. Pertama adalah ketika safar atau ketika perjalanan dengan mereka. Nah, ciri pertama untuk mengetahui sifat mereka itu adalah dengan safar. Mengapa kok safar? Karena di dalam safar ini kita bisa melihat sifat aslinya seseorang. Apakah orang itu memang dia tegar, orang itu memang kuat, orang itu memang hebat, ataupun yang lainnya, kita bisa melihat. Tetapi ada juga orang yang ketika perjalanan jauh, misalnya rilah dalam jalan kaki, mendaki gunung, lewati lembah, udah kayak film ya, maka kita akan melihat ada juga orang yang mengeluh, aduh capek ini, udahlah aku nggak mau lah, ataupun dia marah-marah dan lain-lain sehingga memutuskan aku pulang aja lah. Nah, itu kita bisa mengetahui sifat seseorang dari dalam perjalanan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan cara kita bertransaksi dengan dia, atau kita berjual beli dengan dia. Nah, kenapa kok bertransaksi? Karena ketika manusia itu berhubungan dengan materi, maka ada orang yang memang benar-benar jujur, benar-benar baik ya, seperti ya Rasulullah SAW ataupun sahabat yang lain, Utsman, Abdurrahman bin Auf, itu mereka sangat baik ketika bertransaksi. Tapi tidak semua orang, terutama kaum mukminin atau kaum muslimin, ketika berhubungan dengan uang, maka tidak semua orang itu jujur dengan apa yang dijual. Misalnya ketika kita menjual buku, nah ternyata yang kita tawarkan, buku ini kualitas kertasnya bagus, kualitas buku ini best seller, yang kita tawarkan, yang penjual tawarkan misalnya kertasnya bagus atau best seller, sudah terjual berapa ribu eksemplar dan lain-lain. Tapi ternyata setelah dibeli buku itu, ternyata kualitas kertasnya buruk. Jadi ketika dibuka halaman kesekian, ternyata sudah ada yang lepas, ternyata bukan best seller, ternyata bukunya buku biasa yang tidak terjual banyak. Jadi ketika kita bertransaksi dengan seorang, maka kita akan mengetahui sifat asli seseorang tersebut. Makanya kalau orang yang mohon maaf pribadinya buruk, maka dia akan menghalalkan segala cara bagaimana cara mendapatkan uang.
Kalau konsep kapitalis kan bisnis itu modal serendah-rendahnya, untung sebanyak-banyaknya. Jadi tapi kalau metode bisnisnya Abdurrahman bin Auf, justru beliau memberikan harga yang murah dan menambah dari memberikan bonus-bonus lah itu. Kalau Rasulullah juga begitu. Ketika para sahabat mengadu, ya Rasulullah, kok kami kalah dagang sama orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu padahal sudah mengurangi timbangan, kami tidak mengurangi timbangan, tapi kenapa kok tempat orang Yahudi tetap laris gitu. Kata Rasulullah, jualanmu salah. Harusnya jangan kau paskan timbangan, tapi lebihkan timbangan, maka orang akan suka berbelanja denganmu itu, atau suka membeli barang daganganmu. Nah itu yang kedua. Jadi yang pertama ketika rilah, yang kedua ketika berbisnis, yang ketiga ketika diberi amanah. Misalnya dalam organisasi seseorang diberikan amanah, entah itu amanah menjadi seksi acara atau seksi kebersihan, seksi konsumsi, atau dekorasi dan lain-lain, maka kita akan melihat, atau dia menjadi ketua umum dan lain-lain, kita akan melihat piawainya, kita akan melihat sifat asli dari seseorang tersebut. Kalau seseorang yang baik, maka pertama-tama dia pasti akan menolak suatu amanah, karena dia tahu amanah itu berat, amanah itu tanggung jawabnya sangat berat. Tetapi lama kelamaan pasti dia akan menerima, karena dia bukan meminta amanah, karena dia dipilih oleh sekelompok orang yang memang merasa dia berhak menerima amanah. Nah, ketika selama dia menjalankan amanah dengan baik, dia memang dia tidak lawan dari amanah itu, dia tidak berkhianat, dia adil dengan amanah itu, dia dengan jundi-jundinya itu dia baik, karena kan dia seorang qiyadah atau seorang pemimpin, dia baik, maka kita akan melihat tuh ternyata orang ini piawainya baik. Tapi jika orang tidak amanah, maka dia akan merasa, amanah ini apa sih, lebih baik aku kabur saja dari amanah ini, lebih baik aku pergi saja dari amanah ini, karena tidak ada faedahnya, karena membebani hidupku saja, hidupku saja sudah susah, duit aja nggak punya, malah dapat amanah ini malah terlalu sibuk. Kuliahku saja banyak tugas, kuliahku saja banyak praktek, kuliahku saja nilainya banyak yang C atau D, malah ditambah amanah. Nah itu piawainya seorang bisa terlihat dari situ. Jadi itu 3 tips dari Umar bin Khattab bagaimana cara kita bisa mengenal orang lain. Jika 3 itu kita sudah dapatkan ke teman-teman kita, saudara kita, maka kita berarti sedikit mengenal saudara kita. Karena tingkatan dari mengenal itu kan, pertama ta'aruf, kedua tafahum, yang kedua ta'awun, yang ketiga tafakul atau tafakul kayaknya. Nah, itulah 4, saling mengenal, saling memahami, saling membantu ya, ta'awun, dan saling menanggung. Ini luar biasa. Jadi itu teman-teman, wallahu bishawab, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah.